Perkenalkan, nama saya Cindy Oktavialani dari UKBJJ Jakarta. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 basis data. Tugasnya yaitu membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAM berdasarkan Entity Relationship Diagram dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SAM. Untuk menjalankan MySQL atau MariaDB adalah dengan menjalankan service MySQL dan Apache dengan cara meningkatkan melalui SAM Control Panel. Pastikan modul service pada MySQL dan Apache aktif yang ditandai dengan berubahnya background text menjadi warna hijau. Kemudian klik admin untuk mengakses basis data, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat basis data dengan cara mengklik database. Lalu pada kolom create database, ketikkan nama databasenya, kemudian klik create. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Perintah SQL untuk membuat tabel, misalnya kita akan membuat tabel, tabel dokter, pasien admin, pasien, daftar, administrator, dan dokter admin. Berarti ada 6 tabel, termasuk juga dengan atribut-atributnya. Langsung saja kita input data tabelnya, mulai dari dokter sampai ke dokter admin, sesuai dengan entity relationship yang ada pada tugas 2 ini. Di sini saya akan menjelaskan create tabel pasien dokter dan create tabel pasien. Pada tabel pasien dokter terdapat ID pasien, ID dokter, resep, dan waktu periksa. Terdapat 3 tipe data, yaitu yang pertama INT atau integer, yaitu tipe data angka yang berukuran normal. Selanjutnya, tipe data varchar adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter alfanumerik dengan panjang variabel. Varchar merupakan singkatan dari variabel karakter. Selanjutnya yaitu ada tipe data date, adalah tipe data yang berisi tahun, bulan, dan tanggal. Pada tabel pasien, jenis kelamin menggunakan tipe data enum. Adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan salah satu dari beberapa nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini nilai yang sudah ditentukan yaitu ada L dan P. Selanjutnya pada kedua tabel terdapat primary key auto increment. Itu adalah keterangan yang menunjukkan bahwa di dalam tabel terdapat primary key yang berfungsi untuk mengurutkan data secara otomatis pada database MySQL.
Primary key adalah atribut atau kolom yang berisi nilai unik dalam tabel basis data. Primary key juga dikenal sebagai kunci utama. Jika membuat tabel sudah selesai, maka langsung saja kita klik Go. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Terdapat administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengaturan terhadap kunci asing atau foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Untuk melakukan foreign key, lakukan dengan memilih tabel. Di sini saya akan memilih tabel administrator terlebih dahulu, lalu pilih struktur, kemudian pada file yang akan dijadikan foreign key, pilih indeks, lalu OK. Maka tampilannya seperti ini. Terdapat dua kunci yang berwarna emas dan abu-abu. Kunci yang berwarna emas itu berarti primary key, sedangkan kunci yang berwarna abu-abu itu adalah foreign key atau kunci asing. Selanjutnya lakukan pada tabel lainnya, yaitu tabel daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Lakukan hal yang sama. Dengan foreign key-nya ada ID dokter, ID admin, dan ID pasien. Langkah berikutnya yaitu membuat relasi dengan cara pilih database rumah sakit, kemudian pada menu tab pilih designer, maka akan muncul tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya namun belum terrelasi. Kita simpan data dengan nama database rumah sakit. Jika datanya sudah tersimpan, maka langkah selanjutnya yaitu atur posisi tabel. Tabel sudah tersusun dengan rapi, maka selanjutnya klik Save. Untuk membuat relasi, pilih Create Relationship, kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan file primary key terlebih dahulu sebagai reference key, kemudian file foreign key, misalnya pada tabel pasien dengan tabel daftar. Pilih file ID pasien pada tabel pasien sebagai reference key, kemudian pilih file ID pasien pada tabel daftar sebagai foreign key-nya. Maka akan muncul dialog menu Create Relationship Foreign Key. Pada dialog menu tersebut, pilih Cascade pada On Delete dan On Update. Hal tersebut untuk pengaturan konsistensi data. Selanjutnya pilih OK. Maka hasilnya dapat dilihat seperti ini. Selanjutnya kita buat relasi pada tabel administrator dengan tabel daftar. Kita pilih file ID admin sebagai reference key, kemudian pilih file di admin sebagai foreign key. Lalu pilih Cascade, kemudian OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjut ke tabel administrator dan tabel dokter admin. Pilih reference key-nya, yaitu ada ID admin, kemudian foreign key-nya ada ID admin, kemudian Cascade, lalu OK, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Tabel dokter dengan dokter admin, yaitu ada reference key-nya ID dokter dan foreign key-nya ada ID dokter, maka hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut pada tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Reference key-nya yaitu ada ID dokter dan foreign key-nya ada ID dokter, kemudian pada On Delete dan On Update saya memilih Cascade, lalu klik OK, maka hasilnya seperti ini. Lanjut ke relasi tabel pasien dengan pasien dokter. Reference key-nya ada ID pasien dan
foreign key-nya ada ID pasien. Pada on delete dan on update saya memilih cascade, kemudian oke, maka hasilnya seperti ini. Berikut adalah gambaran dari relasi tabel final yang siap diisi data. Langkah selanjutnya yaitu di dalam tabel basis data akan digunakan sebagai contoh penggunaan perintah DML pada halaman phpMyAdmin dan command prompt. Ada 12 perintah yang akan saya kerjakan. Langsung saja ke perintah pertama, yaitu insert. Adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel. Di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel. Salah satunya adalah tabel pasien dengan rincian ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Kemudian pilih tab insert untuk memasukkan data ke dalam tabel. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk pasiennya, jadi langsung saja saya akan inputkan satu persatu data-datanya. Nah, ini adalah tabel pasien yang sudah dimasukkan datanya. Selanjutnya, saya akan memasukkan data pada tabel dokter. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk tabel dokter, jadi langsung saja saya akan input semuanya. Ini adalah hasil dari tabel data yang sudah saya masukkan data-datanya. Yang terakhir, saya akan memasukkan data pada tabel pasien dokter. Langsung saja saya akan mengisikan data-datanya. Di sini saya sudah menyiapkan data-data yang akan saya input ke dalam tabel pasien dokter. Ini adalah tabel pasien dokter yang sudah saya masukkan data-datanya. Setelah perintah insert, kemudian saya akan mempraktekkan perintah yang kedua, select, yaitu perintah untuk mengambil atau menampilkan data. Sebagai contoh, saya akan mencobanya terlebih dahulu pada halaman phpMyAdmin. Saya akan memilih untuk nama dan jenis kelamin saja yang akan dimunculkan. Lalu kita masukkan perintah select from patient terlebih dahulu. Tanda bintang ini untuk mengambil seluruh data. Maka tampilan halaman phpMyAdmin dapat dilihat seperti ini. Lalu untuk menggunakan command prompt, kita perlu masuk dulu ke control panel. Kemudian pilih cell, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Langsung saja kita masukkan myUroot, enter, kemudian MySQL, enter.
Lalu kita ketik show database titik koma enter, maka databasenya ada my information, my SQL, performance, PHP admin, rumah sakit, dan tes. Selanjutnya kita masukkan perintah use rumah sakit, lalu show tables, maka akan muncul tabel rumah sakit, yaitu ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya yaitu perintah select from patient, maka hasilnya akan seperti ini. Jika mengambil data hanya field, nama, dan jenis kelamin, maka perintahnya akan seperti ini, yaitu select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Nah, jika sudah, lalu kita klik go, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan memunculkan nama pasien dan jenis kelamin saja. Selanjutnya, menggunakan command prompt, komennya sama, yaitu select nama pasien, jenis kelamin, from pasien. Oh ya, ini aku ada kesalahan dalam menginput tabel pasien. Nah, ini adalah hasil dari perintah select. Sudah sama, yaitu nama pasien dan jenis kelamin. Selanjutnya, perintah yang ketiga yaitu select bersyarat, merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misal di sini saya akan mengambil data pada tabel pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin, dan jenis kelaminnya perempuan atau P. Maka penulisan perintahnya yaitu select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin P, titik koma. Jadi perintah ini itu kita akan memilih nama pasien dan jenis kelamin yang akan ditampilkan yang mengambil data dari tabel pasien, yang dimana jenis kelaminnya ini hanya berjenis kelamin perempuan saja. Jika sudah, maka langsung saja kita klik go, maka tampilannya akan seperti ini, nama pasien dan jenis kelamin, dimana jenis kelaminnya yaitu hanya perempuan saja. Lalu pada command prompt-nya kita masukkan perintah yang sama seperti yang ada pada PHP MyAdmin. Maka hasilnya adalah seperti ini, sudah sesuai, yaitu nama pasien dan jenis kelamin sudah sama. Kita lanjut ke perintah yang keempat, yaitu select antar tabel, yaitu berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Misalkan pada basis data rumah sakit akan menampilkan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut adalah nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Maka ada 3 tabel yang terlibat, yaitu tabel pasien, dokter, dan pasien dokter. Maka SQL yang dibuat adalah sebagai berikut. Pada tabel pasien, file yang akan diambil yaitu nama pasien. Kemudian pada tabel pasien dokter, data yang akan diambil yaitu waktu periksa dan seterusnya. Kemudian dari tabel pasien tersebut kemudian di join, lalu klik go. Berikut adalah join antar table pada PHP MyAdmin. Selanjutnya yaitu menggunakan command prompt. Perintah yang dimasukkan sama, yaitu kita tulis kembali perintah yang ada pada PHP MyAdmin. Berikut hasil yang dapat dilihat dengan command prompt. Join antara tabel pada command prompt.
Selanjutnya adalah join antar tabel dengan syarat tertentu. Misalnya dari hasil gambar di atas ditambahkan syarat yaitu untuk menampilkan pasien yang ditangani oleh Dr. Mino. Maka perintah SQL sebelumnya ditambah sedikit persyaratan menjadi sebagai berikut. Berikut adalah hasil dari join antar tabel dengan syarat, yaitu hanya memunculkan nama pasien yang ditangani oleh Dr. Mino. Kemudian jika menggunakan command prompt, perintah SQL-nya sama dengan pada halaman phpMyAdmin. Berikut adalah hasil dari command prompt join antar tabel dengan syarat. Selanjutnya yaitu perintah yang kelima, yaitu fungsi matematika. Di sini saya akan mencari banyaknya pasien yang telah terdaftar, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Fungsi matematika count ini adalah untuk menghitung banyaknya baris. Berikut adalah hasil dari count ID pasien, yaitu ada 6 pasien yang terdaftar. Kemudian menggunakan command prompt kita input. Berikut adalah hasil dari fungsi count pada command prompt. Selanjutnya adalah perintah yang keenam, yaitu fungsi string. Fungsi ini untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Fungsi-fungsi string ada 3, yaitu fungsi string left, right, dan mid. Sebagai contoh, pada tabel pasien, mencari data pasien berdasarkan alamat dari kiri dengan awalan 2 karakter yaitu JL, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil fungsi string pada phpMyAdmin. Kemudian jika menggunakan command prompt, maka SQL-nya sama dengan yang di phpMyAdmin, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah perintah yang ketujuh, yaitu between, merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Contoh, saya akan menampilkan data pasien yang ID pasiennya antara 2 sampai 5, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Maka hasilnya ada ID pasien dari nomor 2 sampai nomor 5. Kemudian jika menggunakan command prompt, maka hasilnya seperti ini. Perintah ke-8 yaitu select like, merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Sebagai contoh, saya akan mencari kata selatan pada alamat pasien, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Maka hasil pada fungsi like di halaman phpMyAdmin yaitu alamat pasien yang ada kata selatannya yang akan muncul. Kemudian jika menggunakan command prompt, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke perintah yang ke-9, yaitu order by, merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat 2 jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik atau menurun. Menaik yaitu ASC, sedangkan menurun adalah DSC. Sebagai contoh, saya akan menampilkan data pasien terurut menurun berdasarkan ID pasien, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Hasilnya yaitu seperti ini. Data nomor 6 akan berada di atas karena ini adalah data menurun. Kemudian, jika menggunakan command prompt, maka hasilnya dapat dilihat seperti ini.
Lanjut pada perintah yang ke-10, yaitu group by, berfungsi mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Contohnya, saya akan mengelompokkan data pasien berdasarkan jenis kelamin, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasil fungsi group by pada halaman PHP MyAdmin. Kemudian, jika menggunakan command prompt, SQL-nya sama ya, sama kayak yang ada pada PHP MyAdmin tadi. Berikut adalah hasil fungsi group by pada command prompt. Lanjut ke perintah yang 11, yaitu ada update, adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Contohnya, saya akan mengubah data yang namanya Rami menjadi Sin Rami, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah hasilnya, yaitu update pasien sudah berhasil. Kemudian jika menggunakan command prompt, SQL-nya sama, kita input saja. Selanjutnya saya akan memeriksa pada tabel pasien apakah nama Rami sudah berubah menjadi Sin Rami. Ternyata nama Rami sudah berubah menjadi Sin Rami. Oh ya, saya juga akan menjalankan untuk mengecekkan nama pasien dengan halaman PHP MyAdmin. Berikut adalah hasilnya. Selanjutnya adalah perintah yang terakhir, yaitu perintah yang ke-12, yaitu ada delete. Adalah perintah untuk menghapus data. Sebagai contoh, saya akan menghapus data pasien Karina dengan ID pasien 006, maka SQL-nya adalah sebagai berikut. Maka hasil dari fungsi delete pada halaman PHP MyAdmin adalah sebagai berikut. Delete pasien dengan nomor ID 006 sudah berhasil. Sekarang hanya ada ID pasien dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian jika menggunakan command prompt, maka SQL-nya sama. Berikut adalah hasil dari fungsi delete pada command prompt. Pengerjaan tugas 2 basis data sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.